Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran agama Islam ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna di masih semester pertama. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapati pada ini merupakan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan saya Umi Zakiyah dalam materi agama Islam. Materi kita hari ini yaitu Asmaul Husna, yang tujuannya adalah agar anak-anak dapat menyebutkan, dapat mengerti, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna tersebut. Anak-anak, ayo perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama yaitu ada bayi yang baru dilahirkan. Yang gambar kedua yaitu ada orang sedang mensolatkan jenazah. Apakah dari kedua gambar itu ada perilaku tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik, dan nama-nama Allah itu dapat kita gunakan untuk berdoa apabila kita ingin berdoa pada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzal ladzina yulhiduna bi asma'ihi saya zauna makanu ya'mal. Kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Diawali dengan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, sampai terakhir. Untuk mengenal atau anak-anak bisa mengingat tentang Asmaul Husna, mari kita bernyanyi bersama-sama tentang Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah,
contohnya dan kita bisa menerapkannya, maka akhir dari pertemuan kita ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yaitu yang intinya kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berjumlah 99 dan Asmaul Husna yang 99 itu dapat kita gunakan untuk berdoa. Kemudian dari Asmaul Husna ada 4 Asmaul Husna atau 5 Asmaul Husna yang harus kita pelajari dan kita teladani, yaitu yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu ya, kita harus kuat sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai pelajar di SDN atau di kelas 5 ini harus kuat dan harus bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua Al-Qayyum, yaitu berdiri sendiri, kita semua harus kita lakukan sendiri kalau kita bisa. Jika kita tidak mampu, kita bertanya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi itu maha menghidupkan. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita ada di kelas ini, kita sebenarnya kita dilahirkan oleh orang tua kita. Ini adalah Asmaul Husna yang mana Allah itu menghidupkan kita semuanya. Kemudian yang keempat yaitu Al-Mumit. Al-Mumit yaitu Allah maha mematikan. Jadi kita ini semua pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan dengan kematian tersebut kita akan bertemu dengan Allah, kita akan dihisab semua perbuatan kita. Untuk itu kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Sebagai hamba Allah yang beriman, yang Islam, kita harus sholat, kemudian kita harus puasa, kita harus bayar zakat, dan kita harus bersedekah, agar nanti setelah kita meninggal dicabut ruh kita oleh malaikat Israel, kita ada bekal sehingga kita masuk ke dalam al-barzakh dengan selamat. Setelah kita berada dalam al-barzakh ada lagi namanya al-ba'ats, yaitu Allah maha membangkitkan. Nanti kita setelah tidur semua di dalam kubur al-barzakh, nanti akan ada suatu masa yang namanya hari kiamat. Hari kiamat itu dikenal dengan hari kebangkitan. Kita dibangkitkan semua untuk menuju apa? Untuk menuju padang mahsyar, hari di mana Allah akan mengadili kita semua. Anak-anak, itu yang dapat kita terapkan atau kita miliki atau kita pahami. Mudah-mudahan dengan Asmaul Husna ini dapat meningkatkan mutu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu saja anak, terima kasih. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.